Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal islami wal iman. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taharraw lailatal qadr. Yang kami hormati DKM Masjid Jami Al-Falah beserta jajarannya. Yang kami hormati ke seluruh jamaah yang nampak hadir pada sore hari ini. Semoga kita semua senantiasa ada dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala, atas kesempatan kita bisa berada di penghujung bulan Ramadan, di saat-saat yang sangat istimewa di bulan Ramadan, bahkan saat-saat istimewa di seluruh malam-malam yang ada atau yang kita lalui. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dan sepatutnya lah kita berusaha dan berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada segenap umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi yang akan sama kita ikuti pada sore hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab, pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan ayat-ayatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terpenting, semoga ibadah puasa kita termasuk ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyatil madhkurin wa bijahin nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitil kiram syaudilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kegiatan kita di bulan Ramadan, bil khusus di Masjid Jami Al-Falah, hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kegiatan buka bersama
atau ada kajian menjelang buka bersama. Yang di awalnya jadwalnya hari Jumat, hari Ahad, qadarullah hari ini hari Sabtu terakhir penutupan. Ternyata ini semua pasti bukan kebetulan tetapi rencana Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari Sabtu saya bisa silaturahim dengan Haji Anen. Coba kalau hari Minggu memang ada bakalan ya. Begitu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisa bersilaturahim dengan yang lain-lainnya, alhamdulillah. Insyaallah sebagai penutup kegiatan di bulan Ramadan kali ini, sebelum kita mengakhirinya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan lain nanti, maka hari ini kita akan ngobrol bareng santai ya. Istilahnya tinggal closing statement ya. Bahasannya udah selesai di awal. Bahasan Ramadan itu setelah khotam nih bapak-bapak semuanya ya. Bagaimana keutamaan bulan Ramadan, bagaimana kita cara menggapainya, bagaimana kita berada di dalamnya bersama Al-Quran, dan semua pernak-pernik yang ada di dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan, semuanya sudah tersampaikan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita. Kita tinggal melaksanakannya, kita tinggal mengamalkannya, dan kita tinggal menyempurnakannya di sisa-sisa Ramadan beberapa hari ke depan. Maka sore hari ini kita akan sedikit ke belakang dengan mengukur dan menimbang ibadah saum kita, ibadah puasa kita yang Allah janjikan dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa puasa itu akan menjadikan seseorang menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa ada dua keutamaan, kebahagiaan di dunia dan kelak ketika inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, doa-doanya mustajabun qabla ayyaftir, sebelum mereka berbuka puasa. Bagi mereka yang berpuasa ada pintu surga namanya Ar-Rayyan yang senantiasa memanggil ainas shaimun, ainas shaimun, ainas shaimun. Orang-orang yang berpuasa senantiasa didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Tinggal sedikit kita melihat puasa kita, apakah puasa kita mampu menjadikan para malaikat memanggil kita kelak ainas shaimun, ainas shaimun. Apakah puasa kita mampu menggapai keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, sementara baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan di awal kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Jangan-jangan puasa kita ada di sini nih. Ya. Banyak yang melaksanakan puasa menahan dahaga dan lapar sepanjang hari, jami'un nahar, sepanjang hari, sepanjang siang. Apalagi akhir-akhir ini kita puasa siang, panas banget nih sekarang. Beda di awal-awal. Awal-awal bawaannya ngantuk terus. Ya. Bawaannya adem. Gak kerasa, tahu-tahu udah maghrib aja. Kalau sekarang luar biasa panasnya. Ya. Jami'un nahar, ya, al-imsak dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan segala apa yang kita sukai di siang hari, ditahan. Apakah kita di situ saja?
Kata Rasulullah SAW, banyak sekali orang yang berpuasa tetapi nilainya hanya dahaga dan lapar saja. Ketika kita posisinya ada di sini, maka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Ar-Rayyan, pintu-pintu itu, maka tidak akan bisa digapai dengan puasa yang hanya dahaga dan laparnya saja. Otomatis puasa yang bisa menggapai keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa itu, yaitu puasa-puasa yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, as-shaum, shaumul orang-orang yang berpuasa, yaitu puasanya seluruh anggota tubuhnya. Ketika dia berpuasa, seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Dan ini bahasan kita terakhir, ya. Bahasan kita terakhir sebelum tuntas, bahwa seluruh anggota tubuh ini harus berpuasa. Bukan hanya dahaga dan laparnya saja yang kita cermati, tetapi al-jawarih, seluruh anggota tubuh kita benar-benar harus dibawa berpuasa. Karena tujuannya apa di akhirnya? Kita ingin mengendalikan hawa nafsu yang dorongannya itu la ammaratum bisu. Innan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mendorong, mengajak, ya, mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Maka bulan Ramadan esensinya, fungsi utamanya adalah pengendalian diri kita, mengendalikan hawa nafsu ini yang asalnya hawa nafsunya al-amarah, menjadi hawa nafsunya ningkat menjadi lebih baik, ya. Hawa nafsunya menjadi lebih tunduk. Ketika hawa nafsu ini berada di dalam diri kita, pasti ada semuanya. Dan ini hawa nafsu ini menjadikan kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu tersebut. Dan bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita ditarbiyah, kita dididik, kita dibawa pada suasana bagaimana caranya kita mengendalikan al-hawa ini, hawa nafsu ini. Maka dari itu, selepas Ramadan, pribadi-pribadi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi-pribadi yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatan setelah Ramadan. Karena apa? Karena Ramadannya bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjaga segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus menjaga kualitas ibadah saumnya agar saumnya menjadi meningkat daripada saum yang umum yang hanya dahaga dan laparnya saja, tetapi meningkat kepada puasa-puasa yang menahan pandangan-pandangan kita, yang menahan perut-perut kita dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang subhat masuk ke dalam perut kita, menahan tangan kita dari melakukan hal-hal yang bisa mencederai saudara-saudara kita, yang bisa menyakiti saudara-saudara kita. Kalau kita sebagai yang punya kedudukan, tangan ini tidak asal tanda tangan aja nih, ya, karena ada tanggung jawabnya. Ketika keputusan itu diambil dan bisa menyengsarakan umat banyak, maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga tangannya tidak asal bergerak, matanya tidak asal memandang, mulutnya tidak asal bicara, tetapi ini mulut, ini lisan dijaga. Bagaimana caranya ini lisan tidak menjadikan puasa kita hancur nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa?
Maka pengendalian diri inilah yang kita usahakan, yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita tidak muluk-muluk untuk menjadikan hasil khusus puasa kita, tetapi kita belajar sedikit demi sedikit meningkat. Dari awalnya yang cenderungnya hanya dahaga dan lapar saja, tetapi kita naik sedikit daripada situ, seluruh anggota tubuh kita pun dijaga berpuasa. Sebagaimana perut ini menahan lapar, sebagaimana kerongkongan ini menahan dahaga. Mata pun menahan dari apa yang dia nikmati, pandangan-pandangan yang bisa menjadikan kita hancur ibadah puasanya. Kaki-kaki kita berjalan kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat semangatnya para jamaah, para bapak-bapak untuk mendatangi majlis-majlis ilmu sangat luar biasa. Inilah salah satu cara kita untuk menuntun langkah-langkah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan fi talabil ilmi, barang siapa yang berjalan menuju majlis-majlis ilmu dalam rangka talabul ilmi, salakallahu tariqan fil jannah, maka Allah akan memberikan petunjuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, bagaimana kita tahu jalan yang lurus menuju surga Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita talabul ilmi? Muncul si cepot ilmu mah kuma datangna ti pada manusia lain tina tuur, gitu kan si cepot. Ya. Jadi ketika kita memudahkan langkah kita untuk talabul ilmi, maka Allah menjanjikan salakallahu tariqan fil jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Wasilah talabul ilmi. Bisa berkenalan, bisa silaturahim. Lanjut dari silaturahim lebih akrab lagi, ya. Kita sedikit punya usaha ngobrol bisnis panjang ujungnya. Ya. Banyak hikmah yang diambil, yang didapat daripada kegiatan thalabul ilmi. Selagi kegiatan tersebut didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jalan-jalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terbuka dan akan senantiasa menuntun kita ke arah yang lebih baik, arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling kita kadang-kadang tidak merasa melakukan dosa adalah kegiatan lisan kita. Ini sangat sering dibahas karena kenapa? Karena bukan hanya yang mendengarkan, yang berbicara saja, yang suka menyampaikannya saja tidak luput daripada tipu daya setan di dalam masalah lisan. Ya, lisan ini sangat mudah terpeleset kepada apa yang disebut dengan memfitnah, mengadu domba, tajasus dan lain sebagainya. Maka bulan Ramadan, cara-caranya untuk mengendalikan ini lisan, perbanyaklah dengan tilawatil Quran, perbanyaknya dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mah senangnya baca solawat sebanyak-banyaknya. Saya mah senangnya beristighfar, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, jangan pernah dihitung, karena kalau dihitung kadang-kadang kita bangga dengan hitungan. Saya 4.000 sehari itu istighfar. Ya, sebelahnya tidak mau kalah. Saya 4.000 mah subuh doang. Duhur mah banyak banget. Terus, makanya jangan pernah bangga dengan hitungan. Dan satu yang harus kita ingat, wasiat daripada Syekh Athaillah bagaimana? Di pembukaan kitabnya, yang disindir bukan orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang disindir adalah orang-orang di lingkungan yang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Athaillah,
Bagaimana ciri orang yang hanya mengharapkan balasan adalah orang yang tidak pernah menganggap penting rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang mah biasanya hayang langsung dibayar we Gusti Allah teh. Ya. Ibadah tahajud hayang teh langsung ku batur teh dihargaan. Pancena tahajud yang ngajadikan maqamam mahbuda, derajatnya lebih tinggi. Kunaon orang tahajud wae tapi jelema teh katempona teh sigana teh mandang teh biasa we ka urang teh. Nah, ketika itu sudah muncul, maka penyakit-penyakit itu harus dikikis, dijauhkan. Karena yang kita harapkan bukan nilai kecil yang itu, tetapi rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita dididik itu. Di bulan Ramadan dimunculkan nilai-nilai terbaik seperti itu. Makanya Ramadan disebut wa ana ajzi bih. Akulah yang akan memberikan balasannya langsung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kenapa? Ramadan, puasa itu orang-orangnya sangat luar biasa. Tidak kelihatan orang yang berpuasa. Bahkan ketika berpuasa ada orang yang berlaku khianat, berlaku tidak adil kepada kita dan menentang kita atau mencerca kita atau membuli kita ya nama. Maka kita senantiasa mengatakan inni shaim. Kita berkata dalam hati kita, inni shaim, aku ini sedang berpuasa. Tidak akan melayani apa yang engkau sodorkan. Rek ngabuli kumaha gesek berpuasa ya nama. Hayang puasa ini terjaga, pengen puasa ini nilainya bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin puasa saat ini sama dengan puasa yang kemarin. Kalau polanya pola masih tahun-tahun yang kemarin, maka puasanya pun nilainya masih sama dengan tahun-tahun yang kemarin. Kalau polanya diganti sekarang, karena sudah terang benderang, sudah banyak ilmu, banyak hidayah yang masuk ke dalam dada kita, ke dalam hati kita, maka ilmu itu, cahaya itu yang akan menuntun kita keluar daripada kelas puasa yang biasa, sekarang naik kepada kelas puasa yang lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau kita masih bertahan dengan pola-pola yang dulu, puasanya hanya memperhatikan lapar dan dahaganya saja, maka di akhir la'allakum tattaqun, jauh panggang dari api. Tidak akan bisa dicapai la'allakum tattaqunnya. Ya, karena pengendalian diri inilah. Saking beratnya tentang masalah pengendalian hawa nafsu, ya, para ulama menggambarkan ketika Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hawa nafsu. Setelah diciptakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man anta wa ana, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Hawa nafsu jawabannya gimana? Datar aja dia mah. Saya ente. Maka Allah mengutus malaikat, simpen ini si hawa nih. Di mana? Di tempat yang sangat panas, 1000 tahun, simpan di situ. Setelah 1000 tahun ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya sama. Masih tetap congkak, masih tetap takabur. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat, simpan lagi, hukum dia di tempat yang paling dingin 1000 tahun. Setelah 1000 tahun ditanya lagi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala pertanyaan yang sama, ternyata jawabannya ini si Hawa masih sama. Jawabannya masih congkak. Dan terakhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat, simpan dia di tempat yang menjadikan dia lapar, menjadikan dia haus 1000 tahun. Ternyata lapar dan haus ini bisa merubah jawaban si hawa nafsu. Ketika pertanyaannya sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa aku, kata Allah, jawaban hawa nafsu, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Itu hawa nafsu. Ternyata dengan menahan lapar, menahan dahaga ini, hawa nafsu menjadi loyo.
Coba apa sekarang? Yang biasa huak haok, pelatat pelotot, tekep aya motor gandeng harapan, hayangat emang ngomelan we. Bulan puasa mah teu wani ngomelan lagi. Karena laleuleus awak lagi. Biasana kumaha sentak sengor kanu aya di imah, tapi bulan Ramadan Masya Allah. Ya, bahasana ge melankolis, ya. Suarana ge ngeunaheun. Bulan Ramadan ya. Pengendalian hawa nafsu. Maka wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Setelah itu bagaimana? Hawa nafsunya terkendali, maka Allah memberikan kabar gembira, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya bagi mereka orang-orang yang bisa mengendalikan al-hawa itu adalah jannah yang sangat tinggi derajatnya. Tinggal kitanya sekarang. Apakah puasa kita ini dijadikan kita oleh kita, diusahakan dan diupayakan oleh kita untuk lebih baik daripada puasa yang lalu, sehingga puasa sekarang ini mampu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mampu menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum puasa, sebelum buka, doanya mustajab. Karena apa? Puasanya luar biasa hari ini. Maka kadang-kadang kita bertanya, cenah anu puasa teh doana diijabah, tapi yang ngadoa teh kan dijabah-ijabah. Mungkin puasanya ini bukan janji Allahnya, bukan janji Rasulnya, puasa kitanya. Standar puasanya belum nyampe pada standar akan dikabulkan doa-doanya. Standar puasanya belum sampai sehingga para malaikat mengajak kita ainas shaimun kelak. Hayo yang berpuasa masuk ke dalam surga. Gedeng tadi panggil-panggil, mungkin puasanya yang harus kita perbaharui. Ya, kata istilah guru kita Kiai Haji Saripudin, di-upgrade puasanya. Ya, ditingkatkan puasanya. Tong eta-eta keneh we. Siga naon? Siga dongeng dia, ya, atung-atung keneh, jantung-jantung keneh. Tetapi puasanya harus ditingkatkan. Ketika temanya tema pengendalian hawa nafsu, maka insya Allah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sebagaimana kita suka dengan makanan, ya, suka dengan minuman, tetapi karena kita tahu sebagaimana suka pun terhadap makanan ini, itu kadaharan favorit, ya, makanan favorit, minuman terfavorit, yang kalau minum ini perasaan teh, nikah asa jadi orang paling kaya. Lamun dahar iya ya, dahar gabus di Picungan teh, rasaan teh mesti asa pangbeungharna di Cikarang. Ya. Tetapi karena bulan Ramadan, ya, karena lagi puasa di siang hari, al-imsak, menahan, ditahan dulu. Tidak berani ngalieu ka kanan teu aya sasaha, ngalieu ka kiri teu aya sasaha. Berani enggak makan atau minum yang tadi yang kita sangat suka itu di siang hari? Tidak berani. Bukan hanya menahan, tetapi memunculkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa memunculkan sifat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Sifat ihsan inilah yang dilatih di bulan Ramadan. Merasa diawasi, tewani sok sanajan di imah ngan sorangan, ieu loba keneh kadaharan sesa saur. Jam 8 teh mejeuna karasa melilit, beuteung teh di meja makan ditinggali teh, ieu ngeunah banget sigana. Teu wani. Karena apa? Merasa Allah senantiasa memandang kita. Ini bulan Ramadan. Sifat mulia inilah
yang ketika Ramadan berlalu meninggalkan kita, jangan pula sifat mulia ini berlalu dari jiwa raga kita. Makanya yang sulit itu mempertahankannya, mempertahan akhlakul karimah di bulan Ramadan, biar terbawa pada kebiasaan-kebiasaan sehari-hari setelah Ramadan. Al-ihsan yang harus dimunculkan hasil latihan daripada ibadah puasa, maka insya Allah dengan sifat ihsan yang ada di dalam diri kita masing-masing, maka kita akan terhindar daripada sifat-sifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadan, selain pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus apa lagi keutamaan bulan Ramadan? Bapak Ibu rahimakumullah, keutamaan bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, idza ja'atil syahrul Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, yang pertama apa? Futihat abwabal jannah, dibukakan abwab. Abwab itu pintu yang banyak, bukan satu. Pintu-pintu surga yang pertama nih. Kemudian keutamaannya lagi apa di bulan Ramadan? Ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian apa lagi? Wasufidatis syayatin, dibelenggunya setan-setan. Ini modal buat kita, modal buat kita untuk berjuang di bulan Ramadan. Allah memberikan modal kepada kita. Pintu surganya udah dibuka, pintu nerakanya ditutup, setannya dibelenggu, bahkan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Masa iya dengan senjata yang sangat komplit seperti itu orang rek eleh-eleh perang? Dengan persenjataan yang sangat komplit yang Allah berikan kepada kita, berjuang tidak sendirian di bulan Ramadan. Diwajibkan puasa, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mencapai takwa itu Allah memberikan modal yang sangat besar. Surganya sudah dibuka agar kita semangat, agar kita lebih yakin lagi. Pintu nerakanya ditutup. Kecenderungan-kecenderungan yang akan menghadirkan kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkurang. Bahkan yang menjadi biang keroknya pun, ya, biang kerok ini lain film Bunyamin lain. Yang menjadi biang keroknya wasufidatis syayatin, Allah belenggu setannya ini. Eta masih keneh wae. Sakitu geus dipersenjatai dengan komplit seperti itu, muncul aya namanya Irannya supersonik, rupa-rupa rudal nanti. Komplit kabeh. Ieu masih keneh eleh keneh wae di bulan Ramadan. Ini setan dibelenggu, masih mampu aja ini setan membawa kita kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita tidak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal janji-janji Allah sangat luar biasa, dan janjinya pasti la tukhliful mi'ad. Janjinya itu tidak akan muncul bahasa Cikarang ngomong sulaya. Pasti janjinya itu dilaksanakan, dijalankan. Janji Allah, orang yang berpuasa gimana? Derajatnya akan tinggi. Bahkan di bulan Ramadan ini 700 kali lipat pahalanya, dilipat gandakan. Bahkan ketika puasa itu menjadikan kita lebih sabar, innama yuwaffas sabiruna lahum ajrun bighairi hisab. Tidak ada batasnya balasan Allah bagi orang-orang yang bersabar.
senang melaksanakan berpuasa. Orang enak bersabar ya. Berapa menit deh ya, menunggu detik-detik orang berbuka puasa, sabar. Sabarnya dari pagi. Sabarnya ketika berangkat kerja, yang masih kerja ternyata di tengah jalan ada sesuatu yang menjadikan kita terganggu perasaan ini. Malum hawa jalan, ya. Kita berkendara kadang-kadang ada yang nyenggol dikit, hayang itu molotot ya, Pak. Ya. Ini ujian di bulan Ramadan. Dan hebatnya puasa, bisa kita ingat kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, berpuasa ya. Dosa eta teh. Puasa membentuk ya jiwa-jiwa yang bersih, membentuk pribadi-pribadi yang sejati sebagai mukmin. Makanya kesabaran dan pengendalian diri ini yang harus kita perhatikan sedetil mungkin agar nilai puasa ini menjadikan unggul daripada nilai-nilai puasa yang lalu. Senjatanya sudah komplit, tetapi kita seakan-akan tidak yakin dengan janji Allah. Padahal man shoma Ramadan imanan wahtisaban ay tasdiqan, yaitu membenarkan ayat tasdiqan biwa'dillahi ta'ala, membenarkan atas janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa yang begitu, kata Allah, bisa menjadi kifarat kesalahan-kesalahan yang telah lalu selama 1 tahun. Tidak sampai di situ, buat yang bangun malam, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Ini syarat dua ini nih, ya. Imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mampu berdiri qiyamul lail, salat malam, ya. Salat malam, qiyamul lail. Bahasa sampai ke kita bahasanya tarawih. 20 rakaat, mampu berdiri dengan baik. Ya. Bahkan man qama ma'al imam hatta yansarifa, dilaksanakan beserta imam sampai selesai. Lain tepuku hitungan anak tarawih teh. 20 lain, 8 lain. Palebah surat Al-Maun balik. Contohnya di itu napan? Hitunganna bingung. Yang ngikut ka mana ieu? Ya. Cuman berapa rakaat? 20 rakaat lain, anu 8 lain, anu 30 lain, anu 60 lain. Urang mah 20 istiqomah di awal sampai insya Allah kan kayak nanti 20 ma'al imam hatta yansharif, sampai selesai berjamaahnya. Ya, di situ tidak ada penjelasannya imamnya cepat, imamnya lambat, ya. Pokoknya rek cepat, rek lambat, sampai selesai bersama imam melaksanakan salatut tarawihnya. Kataballahu lahu, maka Allah mencatat bagi orang itu apa? Qamal lail, berdiri semalam suntuk. Qiyamul lail semalam suntuk. Enak orang ti jam 2 ge qiyamul lailnya. 3 jam setengah 3, 8 rakaat. Masih kena nundutan kena wae. Bari dopingna teh luar biasa, Pak. Memeh mangkat ngopi heula. Kadang-kadang nginum madu heula supaya non, supaya meleknya. Ya. Katinggal pantau masjid geus beda perasaan teh. Ya. Geus beda perasaan ningali pantau masjid mah beda. Ya. Perasaan hawana beda, aura masjid mah beda. Perasaanana. Asup ka jero, diuk ya, kelasat keleset ujungna mah ya. Gitulah, loba nu dilipet, suku dilipet, kadang-kadang mata dilipet. Eta gangguan. Tapi ini mah hatta yansharif, selesai dengan imam, maka catatan Allah Subhanahu wa taala dicatat bagi orang tersebut seakan-akan dia berdiri semalam suntuk, qiyamul lail semalam penuh. Dan pasti catatannya, pahalanya ibadah qiyamul lailnya yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan qiyamul lail kita, ibadah tarawih kita di malam-malam awal sampai malam tadi, dan sebentar lagi malam 25, malam-malam ganjil yang Rasulullah SAW menyatakan taharrau lailatul qadr, ya, semangat menyambut Lailatul Qadar. Kapan sih adanya? Ashrul awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan lebih spesifik lagi, kapan? Lailatul Witr min ashril awakhir min Ramadan. Setiap malam-malam ganjil yang ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 21 sudah kelewat. 23 sudah kelewat. 25 insya Allah nanti malam. Ya, nanti malam. Nah, orang teu kabita. Apa orang teu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadri itu khairum min alfi syahr? Jawabannya mana ya? Teu yakin apa emang teu butuh ya? Sehingga apa? Sehingga seakan-akan Lailatul Qadar yang dijanjikan Allah biasa saja. Tidak ada girohnya, tidak ada semangatnya menyambut itu. Maka coba nih nanti malam di masjid-masjid dipenuhi, ya, di masjid dipenuhi untuk apa? I'tikaf, kemudian ibadah di dalamnya. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Pangwaka balik, subuh balik, pangwaka. Hatta matla'il fajr, sampai subuh selesai. Bahkan kita afdolkan sampai kapan? Waktu syuruk baru pulang. Kalau kita itikaf apa? Harian. Tetapi Rasul mengajarkannya 10 malam akhir penuh. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hatta tawaffahu Allah taala, sampai Allah mewafatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketinggalan. Rasul puasa berapa tahun? Tahun kedua Hijriah, setelah hijrah perintah ibadah saum. Berarti berapa? 9 tahun ya? 10 tahun. Kurang lebih itu Rasul melaksanakan puasa. Selama itu Rasul i'tikaf hatta tawaffahu Allah taala, kata Aisyah. Setelah wafat baginda Rasul gimana? Summa takafa. Semuanya dilanjutkan oleh para istri-istrinya i'tikaf. Untuk apa? Saking pentingnya, saking luar biasanya nilai malam-malam Lailatul Qadar. Dan ketika apa-apa yang Allah janjikan, apa-apa yang Allah telah sediakan di bulan Ramadan, yang semuanya kalau kita jalankan akan menjadi orang-orang yang muttaqun, menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita pun harus memperkuat diri kita dari yang tadi. Walaupun si eta dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi tetap masih bisa kita terpleset. Padahal ingat, janji yang dijanjikan dia sahaja teh, si eta teh aduwwum mubin, janjinya semuanya palsu. Kabar-kabar yang diberitakan kepada kita semuanya palsu. Bisikan-bisikannya semuanya akan mencelakakan kita. Emang begitu? Betul. Sementara janji-janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Ajaran-ajaran Allah Subhanahu lewat Rasulnya jelas. Ada dalilnya. Semuanya pasti akan Allah berikan, baik itu ganjaran, baik itu siksaan. Janji Allah ketika orang senantiasa beribadah taat kepada Allah, maka yadkhulunal jannah, termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Sebaliknya ketika orang-orang itu membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah pun berlaku. Mereka akan termasuk orang-orang yang menerima buku catatannya dengan tangan kiri.
Maka dari itu kita sama-sama lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 12. Coba lihat. Semuanya bawa headphone, dilihat, dibuka aplikasinya. Ibrahim ayat 12 bagaimana khutbahnya setan. Di mana? Nanti di hari pembalasan. Surat Ibrahim ayat 12 menyatakan bagaimana setan itu berkhutbah ya, di hari nanti, di hari pembalasan. Setelah hari-hari itu berlalu, hari-hari hisab itu berlalu, orang yang hisabannya yasira, baik-baik, bagus-bagus, maka selamat masuk surga. Orang yang sebaliknya, maka dia masuk neraka. Saat itulah orang-orang yang menuruti janji-janji setan di dunia, dia akan menagih janjinya kelak kepada setan. Apa yang disampaikan setan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setan ya. Kata setan, nanti ketika dipinta pertanggungjawaban oleh para pengikutnya untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan penyelamatan dari apa yang diderita saat itu, maka setan ngomong, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Ketika ketetapan itu sudah berjalan, yaitu perjalanan hisab. Orang-orang ada yang menerima buku dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi setan ngomong, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji dengan janjinya yang benar, janjinya yang hak. Kalau Allah telah berjanji dengan janji yang benar, janji yang hak, dengan mengutusnya para rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut, meyakinkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente tidak ikut, tidak turut dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa ente tidak sami'na wa ata'na kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara kata setan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Emang sih dulu saya berjanji, kata setan, tetapi saya mengingkarinya. Eta mah janji palsu, ngeprank, eta mah ngeprank setan gitu. Ya. Kenikmatan itu tidak ada, kata setan, yang dijanjikan oleh saya mah. Adanya kenikmatan yang disaksikan, yang dijanjikan oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anda tidak ikut janji Allah? Itu ujungnya si setan teta. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Ya. Aku ini tidak punya kekuatan. Itu cuma janji-janji aja. Ya, yang menghias bibir-bibir. Oh iya, kalau begini begini, kalau begini begini. Terus bagaimana? Illa andautukum fastajabtum. Setan ngelesnya, kumaha setan ngelesnya? Kata setan, saya mah cuma nyolek doang, tetapi ente responnya luar biasa. Saya mah cuma nyolek doang Kalau nimbang gak usah pas, kurangin seetik mah, cek setan ya. Nanti keuntungannya gede di belakang. Gitu doang cek setan teh sama, tapi ente responnya luar biasa, agresif. Contoh misalkan, datang setan ke petani, saya mah coba ngomong kia, cek setan ke petani. Nah, lamun babat ya lewihan seetik, supaya tanahnya kimah tambahan. Sapacul ayeuna 2 pacul isukan kan tambah lega. Gitu doang saya mau ngomong lagi, tetapi ente responnya luar biasa, pas tajabtum cek setan. Lebih daripada yang aku perkirakan. Setan tanggalnya luar biasa nanti. Ya, pas tajab fala talumuni walumu anfusakum. Karena begitu,
Ya ente tong nyalahkan saya, cek setan. Tong nyalahkan saya. Maka rek pra-peradilan segala rupa, ulah. Da ieu mah ente. Kesalahan mana ieu mah cek setan yang ke. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimuslihikum wa ma antum bimuslihi. Ente moal bisa nyelamatkan kaula, kaula moal bisa nyelamatkan ente cek setan. Inni kafartu bima asyraktumun min qabl. Ini nih akhirnya nih. Kata setan gimana? Inni asyraktu. Inni kafartu bima asyraktumun. Sebenarnya ente menyekutukan Allah dengan aku mah tidak mengizinkan. Jadi seakan-akan Allah ingin menyatakan di ayat ini, setan nanti akan cuci tangan, tidak bertanggung jawab setelah pengikut-pengikutnya yang mengikuti dia, yang terlena dengan bujuk rayunya, terjerumus kepada kecelakaan. Maka setan ketika dipinta pertanggungjawabannya untuk menyelamatkannya, dia ngeles, bahkan dia menyalahkan. Aku mah cuman sedikit doang, inspirasi doang, mere inspirasi doang cina orang mah cik setan teh. Eta mah maneh we ka itu nama agresif banget ngalaksanakeun dosa teh. Padahal mah aku mah cik setan ya. Padahal aku mah kafartu bima asyraktum. Dari dulu mah aku mah tidak setuju kalau ente menyekutukan Allah. Tuh coba. Nanti mah dia teh begitu. Iya. Inna zalimina lahum azabun alim. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu pasti akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Akhirnya dari firman Allah surat Ibrahim ini kita bisa belajar. Di bulan Ramadan pengendalian diri kita, menghindarkan daripada bujuk rayu setan itu harus kita upayakan sekuat tenaga. Jangan sampai apa yang kita lakukan saat ini, ketika keluar Ramadan, kembali kepada kebiasaan yang lama, kembali kepada akhlak yang tidak terpuji, kembali kepada sembahan yang tidak diperbolehkan, kembali kepada keyakinan ada yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada keyakinan ada yang bisa memberikan perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita dididik agar kita hanya berlindung, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ini harus diulang-ulang nih, surat Ibrahim ayat 12, baca terus dan baca terus, agar kita ingat bahwa setan itu selama-lamanya emang azuwum mubin. Maka dari itu terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita upayakan dari pertama awal Ramadan, kemudian masuk sekarang dan sampai akhir nanti, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang telah kita lalui Allah terima sebagai ibadah yang makbul, ibadah yang diterima. Ketika banyak kekurangan, Allah tutupi kekurangan dan Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan. Dan akhir-akhir ini nih akhirnya Allah kuatkan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa menyempurnakan akhir Ramadan ini dengan sesempurna mungkin. Kita bisa melaksanakan qiyamul lail dan berbagai macam ibadah, sehingga ketika kita saatnya nanti walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita bisa bersyukur dengan apa yang telah Allah janjikan. Kita bisa berpuasa dengan baik, kita bisa qiyamul lail, kita bisa berbagi di antara sesama dengan orang-orang sekitar kita. Maka insya Allah itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digerakkan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan itu? Nanti ya, sudah ada ketentuannya. Kalau kelihatan berarti besoknya, kalau belum kelihatan berarti disempurnakanlah hitungan bulan Ramadan. Kita mah tidak repot-repot, gitu aja kok repot ya. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya dari Sami ya,
karena ini mah yang ngomongnya orang dalam. Ya, masih jajaran panitia dari kami, panitia pelaksanaan pengajian mingguan ya di bulan Ramadan khusus bukber, banyak tentunya kekurangan, kemudian kurang berkenan di hati para ibu semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita keluarkan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi'akil Fatihah wasiril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma jaddidna riya minal amal. Allahumma tahhir amalana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir lisanana minal kadhib wa tahhir uyunana minal khiyanah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa ibad wa ta'abbudana wa takhassu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Ibu masuk waktu.